Selanjutnya yang akan membawakan ceramah selingan pada malam yang ke-13 di bulan Ramadan yaitu adik kita Muhammad Ali Rashid Sabana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana li tariqil huda war rasyad. Fajama'na fi darid da'wati wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qudwatina fid da'wati wal irsyad. Wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fid da'wati wal irsyad. Fafazu fid dunya wal ma'ad. Yang pertama, marilah kita ucapkan kalimat alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Dan yang kedua, mari kita bersolawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi. Dialah nabi yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Dengan kata lain, minadh dhulumati ilan nur au ila siratin mustaqim. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Roda kehidupan ini terus berputar. Tidak ada yang dapat kita pastikan. Hidup ini terkadang manis yang kita harapkan, akan tetapi pahit yang kita rasakan. Terkadang kita lewati hari demi hari kita dengan rasa gembira, dan terkadang pula kita lewati hari demi hari kita dengan penuh bergelingan air mata. Sekali lagi, tidak ada yang dapat kita pastikan dengan suatu kepastian bahwasanya kita semua akan mengalami kematian. Kita semua akan kembali kepada Allah. Kita semua akan meninggalkan dunia yang fana ini dan akan menuju pada kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, seorang ulama besar kaliber internasional, pernah mengatakan, engkau manusia yang diciptakan dari tanah, makan dari tanah, dan akan ditimbun dengan tanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, kematian adalah sebuah kepastian dan sebuah kemestian yang pasti akan terjadi. Sebagaimana ungkapan yang mengatakan, kematian adalah perjalanan panjang yang dari perut bunda menuju perut bumi, yang nanti kelebihannya akan direnggut oleh kematian, yang kekurangannya akan diakhiri oleh kematian, serta semuanya dan segalanya akan finish pada satu titik yang namanya kematian. Karena para jamaah tahu sekalian bahwa kematian itu tidak mandang merek, mau anak kecil, mau orang tua maupun orang dewasa, mau orang sehat maupun orang sakit, mau orang kaya maupun orang miskin, semuanya pasti akan merasakan kematian. Siapa yang pernah mengalami kehidupan pasti akan mengalami kematian. Kehidupan ini merupakan suatu perjalanan yang akan finish pada satu titik yang namanya kematian. Kehidupan manusia bagaikan selembar daun yang suatu saat daun itu akan kering dan gugur hingga jatuh dengan menyatu dengan tanah.
Begitu pula manusia, suatu saat akan kembali ke asal kejadiannya. Oleh karena itu, orang Arab pernah mengatakan, "Takhaf lil mauti fa innahu miqatulak." Waspadalah terhadap kematian, karena itu merupakan suatu kepastian yang pasti akan terjadi padamu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai seorang manusia harus menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa masa aktif kehidupan di alam ini sudah ditentukan dan dirancang periodenya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah kelirunya seseorang jika hanya sibuk menumpuk harta, sibuk meninggikan jabatan, sibuk membangun rumah kemewahan, akan tetapi tidak sibuk membangun rumah kebaikan sebagai modal kehidupan akhirat. Karena kekayaan yang kita cari, harta yang kita tumpuk pasti akan meninggalkan kita. Jadi jangan mencari sesuatu yang pasti akan meninggalkan, namun kita harus berusaha dan berupaya untuk mencari sesuatu yang pasti akan kita nikmati hasilnya nanti. Setelah kita mati nanti, tidak ada yang dikubur bersama harta dan bendanya. Setelah kita mati nanti, tidak ada yang dikubur bersama istri dan keluarganya. Akan tetapi, yang akan menemani kita di alam kubur adalah amal kebaikan semasa hidup kita. Hadirin wal hadirat yang kami hormati. Jadi, sebagai kesimpulan, sesehat apapun kita hari ini, sekaya apapun kita saat ini, sebahagia apapun kita di dunia ini, tapi ingat, kita masih tetap berjalan menuju kebaikan. Terlena bukan pilihan orang-orang yang menginginkan surga sebagai akhir pencariannya. Karena sesungguhnya kita berada di ruang tunggu, menanti-nanti giliran kita datang. Siapa yang tahu, ternyata esok adalah hari terakhir kita. Maka segeralah bertobat. Jangan sampai kita menjadi manusia yang hingga malam berlalu namun belum juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tertidur, yang kemudian ia terbangun namun dengan penuh penyesalan. Sebab kini dia sudah tidak berada di dunia lagi, akan tetapi dia sudah berada di alam akhirat, yang dimana sesal tiada artinya. Ternyata hidup setelah hidup bukan hanya pengantar cerita tidur. Oleh karena itu, mari semua memanfaatkan waktu dan umur kita untuk menghadapi kematian. Sebab kesuksesan hari esok adalah usaha dan kerja keras saat ini. Atau dengan kata lain, kebahagiaan dan kesengsaraan di akhirat nanti tergantung amal perbuatan kita saat ini. Kehidupan ini bagaikan matahari yang ada masa terbitnya dan ada masa terbenamnya. Kehidupan ini bagaikan tumbuh-tumbuhan yang ada masa tumbuhnya dan ada masa panennya. Kehidupan ini bagaikan tamu yang ada masa datangnya dan ada masa perginya. Demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena hanyalah Allah yang pemilik kesempurnaan. Dan mudah-mudahan ada keberkahan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.